Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia tentang materi karya tulis ilmiah. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari satu ada Lita Amelia dengan NPM 1817 051001, yang kedua ada Ahmad Julio Rizky dengan NPM 1817 051042, yang ketiga ada saya sendiri yaitu Ramayanti Kurniasi dengan NPM 1817-051061. Yang keempat ada Muhammad Arif Islami dengan NPM 1857-051010. Yang terakhir ada Sasha Salsabila Janerdi dengan NPM 1867-051001. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya ilmiah adalah karangan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan, bersantun bahasa, dan isi yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Definisi karya tulis ilmiah menurut para ahli. Yang pertama ada Surya Sumantri pada tahun 1995. Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang memuat argumentasi penalaran keilmuan serta dikomunikasikan lewat bahasa tulisan yang baku dengan sistematis metodis dan sintesis analitis. Yang kedua menurut Eko Susilo pada tahun 1995. Karya ilmiah adalah salah satu karangan atau tulisan yang didapat sesuai sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, pemantauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu, serta sistematika penulisan yang bersantun bahasa, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Yang ketiga menurut Sujiman dan Sugono pada tahun 1991, karya ilmiah adalah karya tulis dengan penyusunan berdasarkan kajian ilmiah. Lalu yang keempat ada menurut Dwi Loka dan Riana. Karya ilmiah atau artikel ilmiah merupakan karya seorang ilmuwan atau pembangunan yang hendak membangun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang didapat melalui literatur, pengalaman, serta penelitian. Saya Lita Amelia, NPM 001, akan menjelaskan fungsi karya tulis ilmiah dan jenis karya tulis ilmiah. Fungsi karya tulis ilmiah adalah sebagai media untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Hal ini berkaitan dengan hakikat karya tulis ilmiah, yaitu menyampaikan kebenaran melalui metode yang sistematis, metodologis, dan konsisten. Jika dihubungkan dengan hakikatnya, maka fungsi karya ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penjelasan atau explanation. Tulisan dapat dijelaskan sebagai suatu hal yang sebelumnya tidak diketahui, tidak jelas, dan tidak pasti. Selanjutnya, terdapat ramalan atau prediction. Tulisan dapat membantu mengantisipasi hal yang kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang. Yang ketiga ada kontrol. Tulisan dapat berfungsi untuk mengontrol atau mengawasi benar tidaknya suatu pernyataan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah memiliki 7 jenis. Perbedaannya terletak dari isi dan sistematika penulisan. Yang pertama terdapat artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi opini penulis atas permasalahan tertentu. Opini yang dimaksud bukan pandangan subjektif semata, tetapi berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh lembaga atau institusi tersebut. Selanjutnya ada work paper. Work paper atau kertas kerja adalah jenis karya tulis ilmiah yang hampir mirip dengan makalah, tetapi analisisnya lebih mendalam. Work paper dipresentasikan di depan para ilmuwan dan pada umumnya isi work paper berisi solusi dari permasalahan besar yang sedang dihadapi. Selanjutnya itu ada paper. Paper adalah jenis karya tulis ilmiah yang populer pada kalangan mahasiswa.
Strukturnya mirip dengan makalah, tetapi lebih sederhana. Permasalahan lebih dipersempit agar dapat terfokus pada topik. Pada umumnya, paper ditulis oleh mahasiswa untuk memenuhi nilai UTS ataupun nilai UAS, ujian akhir semester. Selanjutnya yaitu skripsi. Skripsi adalah jenis karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar strata 1 atau S1. Dalam proses pembuatannya, orisinalitas menjadi hal yang utama. Bentuk akhir skripsi biasanya berbentuk hardcover dan dipresentasikan di depan para dosen penguji dan pembimbing, yang disebut dengan istilah sidang skripsi. Selanjutnya itu tesis. Tesis adalah jenis karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar strata 2 atau master. Perbedaannya dengan skripsi, tesis menganalisis suatu topik penelitian lebih kompleks sehingga tingkat ilmiah dari tesis lebih kuat dibandingkan dengan skripsi. Selanjutnya ada disertasi. Disertasi adalah jenis karya tulis ilmiah yang disusun untuk memperoleh gelar strata 3 atau S3 atau bisa disebut dengan doktoral. Calon doktor mencari permasalahan yang tengah dihadapi oleh manusia pada bidang tertentu, lalu mencari solusi akan permasalahan tersebut sehingga hasil karyanya bermanfaat nyata sehingga bersifat orisinil. Dan yang terakhir terdapat makalah. Makalah adalah jenis karya tulis ilmiah yang dalam proses penulisannya dibutuhkan data studi lapangan sehingga bersifat empiris dan objektif. Data-data yang dihimpun dari studi lapangan dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah penelitian. Makalah pada umumnya dipresentasikan dalam sebuah seminar. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Julia Rizky. Berikutnya ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama ada reproduktif. Artinya karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. Yang kedua ada tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah bisa langsung diterima oleh pembaca. Yang kemudian ada tidak emotif, artinya karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulis. Yang keempat ada menggunakan bahasa baku. Penggunaan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembaca bingung serta apa yang ingin disampaikan dalam tulisan tidak dapat dipahami pembaca. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulis memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Penggunaan kaidah atau istilah ilmiah itu juga menjadi takaran seberapa ahli peneliti pada bidang keilmuannya. Yang keenam ada bersifat dekoratif, artinya penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Rasional artinya penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Kedua hal ini penting karena karya ilmiah harus bisa menyampaikan maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tanpa membingungkan. Yang ketujuh ada terdapat kohesi. Artinya karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya, serta bersifat straightforward, maksudnya yaitu tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Sebuah karya ilmiah, setiap bagian atau babnya harus memiliki alur logika yang saling bersambungan. Selain itu, penyampaiannya harus tepat sasaran dengan apa yang ingin disampaikan. Yang ke-8 ada bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisannya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya, jadi tidak memiliki kecondongan subjektivitas. Yang ke-9 ada menggunakan
kalimat efektif. Tujuan penggunaan kalimat efektif dalam karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Penggunaan kalimat yang tidak efektif hanya akan membuat pembaca bingung. Saya Muhammad Arif Islami akan menjelaskan tentang struktur karya tulis ilmiah. Struktur karya tulis ilmiah pada umumnya bergantung pada jenisnya dan aturan dari lembaga atau institusi apa yang diikuti. Namun pada umumnya, struktur karya ilmiah adalah sebagai berikut. Di materi yang pertama, halaman judul yang diangkat berdasar dari tema karya tulis ilmiah yang akan dibuat, yang hendaknya ditulis unik dan semenarik mungkin sehingga memunculkan keingintahuan dan rasa penasaran bagi calon pembacanya. Selain itu, judul juga dapat dibuat untuk memberi gambaran mengenai isi karya tulis ilmiah tersebut. Yang kedua, ada abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari keseluruhan isi suatu karya tulis ilmiah yang berfungsi memberikan penjelasan kepada pembaca agar secara cepat memahami isi, maksud, dan tujuan dari penulis menuliskan karya tulis ilmiah. Lalu yang ketiga ada pendahuluan, yang biasanya menceritakan alasan penulis melakukan penelitian, apa yang melatar belakangi, lalu menceritakan tujuan serta manfaat dari karya tulis ilmiah ini dibuat. Lalu yang keempat, kerangka teoritis, yang merupakan garis besar rancangan konsep sistematis yang menjadi panduan sebuah penelitian. Kelima ada metode penelitian. Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk memperoleh hasil yang tepat dari penelitiannya. Biasanya metode yang dipakai ada kualitatif, yaitu berfokus pada analisa dan riset yang mendalam. Sedangkan metode yang lain yaitu metode kuantitatif merupakan metode yang banyak terkait dengan penggunaan angka, tabel, dan statistik. Lalu yang keenam ada pembahasan. Pembahasan menjadi bagian yang paling panjang pada penulis karya tulis ilmiah, karena berfungsi menjelaskan tujuan, manfaat, metode, kerangka teori, serta rumusan masalah yang disertai dengan data-data yang diperoleh. Lalu yang ketujuh ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan selalu berada pada bagian akhir sebuah karya tulis ilmiah yang berisi pendapat dari penulis atas semua yang telah dibahas, yang mana bertujuan agar para pembaca memperoleh wawasan baru dari subjek yang telah dibahas. Sedangkan saran berisi pesan dari penulis agar suatu ketika jika pembaca ingin melakukan penelitian yang serupa, maka dapat menemukan cara yang efektif dan mengembangkan lebih luas lagi. Lalu yang ke-8 atau yang terakhir ada daftar pustaka, yang merupakan sebuah daftar yang berisi sumber teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya. Yang mana formatnya biasanya nama penulis, judul tulisan, nama penerbit, identitas, dan waktu diterbitkannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Sasya Salsabila. Saya Sasya Salsabila Janerdi, NPM 001. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap penulisan karya ilmiah dan etika penulisan karya ilmiah. Yaitu yang pertama, di sini ada tahapan penulisan karya ilmiah, terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama ada pemilihan topik. Topik adalah hal yang dibahas dalam karya ilmiah dan berfungsi sebagai pengikat uraian. Yang kedua, tema tulisan, pokok atau buah pikiran yang sudah mulai dipersempit dari sebuah topik. Yang ketiga, judul karangan. Judul karangan ini akan dibuat setelah topik ditentukan. Yang keempat, ada kerangka karangan atau outline, disusun setelah penulis menentukan topik yang akan ditulis. Yang kelima, sumber data-data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam beraneka latar, sumber, dan cara. Selanjutnya ada etika penulisan. Etika penulisan karya ilmiah terdiri dari 6 etika. Yang pertama itu, penulis mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kebenaran. Yang kedua, mempunyai komitmen serta bertanggung jawab kepada pembacanya. Yang ketiga, menghormati hak orang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Yang keempat, menghormati karya orang lain dan tidak melakukan plagiarisme yang merupakan permasalahan etika penulisan ilmiah. Yang kelima, tidak menuliskan sesuatu yang mendiskriminasi seseorang. Yang keenam, tidak mengunggah tulisan yang sama dengan media atau orang lain. Lalu ada permasalahan etika penulisan ilmiah yang terdiri dari 3 permasalahan.
Yang pertama yaitu ada fabrikasi atau fabrication, merupakan kegiatan mengarang atau making up data dan informasi yang signifikan untuk mengusulkan, melakukan, serta melaporkan penelitian. Yang kedua, falsifikasi atau falsification, merupakan kegiatan mengganti atau memudarkan data dan eksperimen atau memudarkan sesuatu yang signifikan atau bermakna. Yang ketiga ada plagiarisme, yaitu kegiatan menyalin sesuatu yang merupakan gagasan milik orang lain. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.